Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Untuk adik-adikku yang mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan terhadap adik-adik dalam melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Taman Siswa, yang mana dalam hal ini adik-adik harus belajar di rumah dan lewat online. Terlebih dahulu saya memperkenalkan, saya dari Polsek Nanggulan, jabatan sebagai Kanit Bimas Polsek Nanggulan. Nama saya Martina, pangkat Ibtu. Kemudian saya berdinas di Polsek Nanggulan, menjabat sebagai Kanit Bimas. Dalam hal ini saya menyampaikan sama adik-adik penyuluhan tentang bahaya narkoba atau bahaya penyalahgunaan narkoba. Adik-adikku sekalian, apa itu narkoba? Siapa yang tahu narkoba? Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan berbahaya. Jadi adik-adik harus ngerti apa itu narkoba. Jangan adik-adik dekati. Adik-adik sekarang ini masih muda, masih untuk generasi kedepannya. Tolong jangan dekat sama narkoba, atau ketemu sama narkoba, jawabnya no. Kemudian pengertian dari narkoba itu sendiri. Narkoba berasal dari bahasa Inggris, yaitu narcotics, yang berarti obat pembius, atau bahasa Yunaninya narkosis, yang disebut untuk menidurkan atau membius. Jadi secara umum, yang dapat menimbulkan perubahan suasana penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat adik-adik sekalian. Zat yang berasal dari tanaman, sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya perasaan, hilangnya rasa sakit, dan menyebabkan bisa menjadi ketergantungan. Alami zat atau obat yang langsung diambil dari alam tanpa fermentasi atau produksi, misalnya ganja. Ganja itu tumbuhnya di pergunungan. Saya dulu pernah dinas di Aceh. Aceh itu ganjanya sangat bagus sekali karena kadar pH tanahnya tinggi di sana. Jadi ganja itu adik-adik kalau pengen tahu bentuk daunnya, itu ada runcing-runcing, kemudian daunnya itu selalu ganjil, jadi bukan genap daunnya. Dan pinggirnya ada jeruji-jerujinya itu namanya ganja, tingginya kurang lebih dari 2 meter sampai 3 meter. Kemudian semi sintetis, yaitu zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi atau produksi, misalnya morfin, heroin. Sintetis, zat obat yang dibuat untuk keperluan medis yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Misalnya metadon atau petedin dan amfetamin. Itu biasanya digunakan dokter untuk operasi atau membius atau sebagai obat penenang. Kemudian ada lagi prekursor narkotika, adalah zat bahan atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Ganja sama dengan cimeng.
Tapi kalau saya bilang itu ganja itu bukan cimeng, karena cimeng itu hanya dibilang orang sini dulu saya pernah bertemu dengan orang bawa cimeng ini hanya daun-daunan seperti sayuran yang tumbuhnya di hutan-hutan atau di semak-semak. Tapi kalau ganja itu numbuhnya daun itu berdiri atau kayak pohon singkong itu tapi ada cabangnya. Kemudian bentuk daun kering, warna coklat. Cara penggunaannya yaitu dirokok atau dibakar atau dimasak. Efeknya sempoyongan, jantung berdebar-debar, mudah tersinggung. Kemudian ada lagi heroin. Heroin itu sama dengan putau. Bentuknya kristal atau kapsul. Kemudian warnanya putih. Cara penggunaannya itu disuntik atau dihirup. Efeknya gemetar. Kemudian mata berair, hidung berlendir, dan muntah-muntah. Kemudian ada lagi kokain. Apa itu adik-adik kokain? Kokain itu bentuknya daun kokain. Jadi buahnya ada buah kokain, ada serbuk dan kristal. Warnanya cairan putih, kristal putih, dan berbentuk tablet. Cara penggunaannya dirokok bisa, disuntik juga bisa. Efeknya tuh sesak napas dan gangguan pada otak kita sendiri. Kemudian psikotropika, zat atau obat yang mempunyai efek dan bahaya yang sama menimbulkan pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku adik-adik sekalian. Jadi jenis-jenis psikotropika itu ada berbentuk pil, ada berbentuk serbuk, ada berbentuk daun juga bisa yang disebut ganja itu tadi. Lanjut, ada lagi ekstasi. Adik-adik sekalian pasti tahu ekstasi. Apa itu ekstasi? Ekstasi itu sama dengan inex atau UP drug atau butterfly. Jadi bentuknya tablet, warnanya bermacam-macam karena sesuai dengan bentuk produksinya. Ada warnanya yang warna hijau, apa warna pink, apa warna kuning, jadi tergantung bentuk yang produksi. Cara penggunaannya itu ditelan atau diminum seperti obat. Kemudian efeknya gemetar, muntah-muntah, pusing, berakhir dengan kematian. Apakah adik-adik siap seperti ini? Jadi saya menghimbau sama adik-adik sekalian, jangan sampai tersentuh dengan barang-barang haram tersebut. Kemudian ada lagi sabu-sabu. Saya rasa adik-adik sekalian pasti kenal apa itu sabu-sabu. Sabu-sabu bukan sarapan bubur, tetapi sabu-sabu itu adalah termasuk golongan narkotika yang sangat berbahaya untuk adik-adik sekalian. Bentuknya kristal, kemudian warnanya putih. Cara penggunaannya dihisap dengan alat. Biasanya itu ada bongnya, kemudian dibakar atau pipa, kemudian itu asapnya dihisap. Yang akhirnya kita bisa merasakan melayang-layang, berat badan menurun, dan kalau seandainya sudah terjadi kecanduan itu kejang-kejang. Jadi adik-adik kalau sudah mencandu narkotika seperti ini atau narkoba ini, bisa adik-adik kalau nggak sentuh 1 hari atau 2 hari, adik-adik terasa badannya sakit-sakit semua dan kejang-kejang.
Jadi harus dikonsumsi dengan obat tersebut. Kemudian ada lagi obat penenang. Obat penenang itu seperti pil koplo. Pil koplo ini banyak ditemukan sama anak-anak muda sekarang atau anak-anak sekolah karena ini harganya lebih murah, kemudian bisa dibawa sama teman-teman atau sama teman-teman adik-adik sekalian karena berbentuknya pil. Mungkin adik-adik ketemu temannya, oh ini mau permen enggak, ini enak ini, bisa jadi seperti itu. Kemudian kalau adik-adik sudah dapat seperti itu, pernah minum sekali, rasanya enak, rasanya melayang, bisa menghayal, besok-besoknya adik-adik kecanduan atau ketagihan. Jadi saya mengimbau sama adik-adik sekalian, jangan coba-coba dekati narkoba. Bentuk dari pil koplo ini, atau pil BK, atau Nipan, atau Lexotan, atau triheksi, itu berbentuk tablet atau kapsul, kemudian ditelan kayak minum seperti obat. Kalau seandainya adik-adik sudah kecanduan, sudah sering dapat obat ini atau pil ini, bicara sudah nggak jelas lagi atau pelo, cemas dan mudah marah-marah. Kemudian ada lagi bahan berbahaya lainnya, yaitu zat adiktif. Bahan atau zat narkotika maupun psikotropika tetapi menimbulkan ketergantungan, diantaranya seperti alkohol, kemudian ada lagi nikotin, kemudian lagi zat sedatif atau penenang, kemudian lem. Lem ini dulu itu sangat banyak sekali adik-adik kita atau anak-anak yang di jalanan, lem Aika Aibon itu dihisap atau dihirup, bisa jadi fly, bisa jadi tenang, atau bisa jadi perasaannya senang-senang aja. Jadi kalau lem Aibon memang harganya murah, adik-adik bisa mendapati di mana saja, tapi jangan sampai mendekati obat-obat atau hal-hal tersebut. Kemudian ada lagi bahan yang mudah meledak, mudah terbakar, fatal secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya pestisida. Pestisida ini gunanya untuk tanaman, untuk ngobat serangga yang ada di tanaman. Ini mudah terbakar seperti spiritus, bensin, thinner, alkohol. Biasanya kalau adik-adik sudah mencandu, sudah ada kecanduan, itu apapun bisa. Spiritus bisa diminum. Saya pernah dulu, waktu saya dinas di Aceh, ada itu teman saya atau, tapi bukan anggota. Jadi masyarakat masih anak sekolah, nggak sanggup lagi beli obat atau beli narkoba lainnya, akhirnya minum spiritus. Itu bisa juga menjadi mabok atau fly, atau bisa jadi untuk mencandu. Kemudian ada lagi ciu. Ciu ini saya rasa adik-adik pasti ngerti apa itu ciu. Apalagi yang laki-laki, duduk sama teman-temannya pasti cerita. Ini ada ciu, ada anggur, ada bir, kemudian vodka, kemudian mensen, dan kamput. Itu seperti ini termasuk minuman-minuman. Tapi sekarang ini, misalnya kalau anggur ini, emang mudah dicari, mudah dibeli, tetapi sekarang kayaknya mahal ya dek ya. Saya tahu itu anggur itu sekarang mahal harganya, bukan seperti dulu. Kemudian ada lagi tingkat ketergantungan narkoba ini
Yang pertama, user. User itu coba-coba. Jadi user itu kita pertama coba-coba, yang saya kasih tahu seperti tadi, ketemu temannya, dikasih dulu. Nyobakan ini, enak apa enggak? Nah, terus dikasih. Oh enak, besok ketemu lagi, kasih lagi, masih enggak beli. Sudah kecanduan, adik-adik harus beli. Padahal itu harganya sangat mahal sekali. Adik-adik sekarang belum bisa cari duit, masih minta sama orang tua, masih mengharapi dari orang tua. Jadi kalau adik-adik sudah kecanduan, sudah tidak punya duit, apapun jadi. Bisa mencuri, bisa jual barang-barang yang ada di rumah. Jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi saya berpesan kepada adik-adik sekalian, jangan coba-coba didekati barang haram tersebut atau narkoba. Ada lagi abusar, sudah saya jelaskan tadi, abusar itu ketagihan. Jadi kalau ketagihan sama dengan kecanduan atau ketergantungan, bisa juga disebut adjek, nah itu ketagihan atau ketergantungan. Jadi kalau kita sudah tergantungan itu, seandainya adik-adik sudah tidak punya duit lagi, sudah nggak ada apa-apa lagi, 1 minggu nggak dapat, 3 hari atau 2 hari nggak dapat, adik-adik bisa sakit dan bisa gulung-gulung sendiri atau kesakitan. Tapi kalau seandainya sudah dikasih lagi barang haram tersebut, nantinya adik-adik pulih kembali. Itu namanya sudah ketagihan atau ketergantungan. Seperti itu sudah susah untuk mengobatinya. Jadi kalau adik-adik mulai dari sekarang ini harus jauhi dari narkoba itu. Adik-adik sebagai generasi penerus, sebagai generasi muda, harapan bangsa ke depannya, tolong saya pesan sekali lagi, narkoba harus dijauhi. Dampak dari narkoba, dampaknya sangat berat adik-adik. Yang pertama penjara, yang kedua rumah sakit, karena adik-adik udah kecanduan, ketagihan, tidak ada beli duit lagi, nggak ada duit lagi untuk belinya, akhirnya adik-adik sakit. Ya sakit ya otomatis ke rumah sakit. Kalau seandainya adik-adik sudah terlalu kecanduan sekali, sudah badan kurus, apapun diminum semua, apapun dirasakan, badannya sudah sakit, ya akhirnya bisa jadi meninggal. Ya terakhir, kalau meninggal kemana adik-adik? Itu pasti ke kuburan. Kemudian peran serta masyarakat dalam cegah penyalahgunaan nafsa ini, itu termasuk pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tadi yang telah saya sebutkan di atas. Lanjut pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Jadi masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pencegahan peredaran penyalahgunaan narkotika atau psikotropika. Yang kedua, masyarakat wajib melaporkan kepada yang berwajib. Kalau seandainya adik-adik ketemu ada tetangganya atau saudaranya yang ketergantungan, adik-adik bisa lapor ke polisi, bisa lapor sama Babin Kantipmasnya. Karena identitas adik-adik pasti kami rahasiakan. Kemudian ada lagi itu peran masyarakat, tingkatkan keimanan dan takwa, adakan pengajian, mengajak masyarakat tidak minum obat sembarangan atau harus dengan resep dokter. Waktu luang adakan kegiatan positif, adakan pertemuan untuk membahas masalah
yang timbul. Apalagi adik-adik sekarang baru mulai memasuki tingkat SLTA atau SMK. Ini adik-adik harus giat belajar, harus semangat. Apalagi dalam sekarang ada pandemi atau virus corona. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan. Walaupun adik-adik di rumah atau belajar online, tetap jaga, jangan keluar rumah. Kalau adik-adik keluar rumah seperlunya. Misalnya untuk main, sekarang dilarang dulu untuk main kumpul-kumpul sama teman-temannya. Kalau keluar rumah silakan adik-adik selalu pakai masker dan jangan lupa jaga jarak, kemudian sering-sering cuci tangan dengan pakai sabun dan air yang mengalir. Mudah-mudahan adik-adik dan semuanya sehat selalu dan terhindar dari virus corona yang mewabah di dunia, khususnya Indonesia ini. Saya rasa demikian ya adik. Adik-adik tetap belajar di rumah, tetap semangat. Jangan lupa, saya sekali lagi mengimbau untuk adik-adik tetap jaga kesehatan. Karena masih virus corona atau COVID-19 ini masih ada di wilayah kita khususnya atau di Indonesia umumnya atau mendunia. Jadi adik-adik sekalian usahakan hidup bersih dan selalu jaga kesehatan. Mungkin sedikit dari saya ini adik-adik bisa menjadi pedoman nih untuk masa depan adik-adik. Sekali lagi saya menghimbau kepada adik-adik tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.